Manchester City akan bertanding melawan Newcastle United pada pekan kedua Liga Inggris 2023-2024. Duel antara kedua tim bakal dihelat di Etihad Stadium pada Minggu dini hari. Pelatih Manchester City Pep Guardiola punya satu misi penting menjelang laga tersebut. Misi dia adalah meraih kemenangan dan mendekatkan diri ke angka 200 kemenangan di Liga Inggris. Sampai sejauh ini bekas pelatih Barca itu telah mengukir 198 kemenangan di Premier League. Dengan demikian, kalau mampu membawa Manchester City menang atas Newcastle United, maka Guardiola akan meraih kemenangan ke-199. Angka di atas bakal mendekatkan Guardiola ke geng Arsene Wenger dan Sir Alex Ferguson. Dilansir dari The Analyst, Wenger dan Ferguson merupakan dua pelatih yang telah mencapai 200 kemenangan bersama satu klub di era Premier League. Sir Alex Ferguson total meraih 528 kemenangan selama menjadi pelatih MU. Adapun Wenger mampu mengukir 476 kemenangan bersama Arsenal. Sementara itu untuk Pep Guardiola, trofi Piala Super Eropa tahun ini membuatnya telah mengukir 36 gelar selama berkarir sebagai pelatih. Pep pun semakin dekat dengan rekor milik Sir Alex Ferguson dengan 49 gelar dalam 39 tahun sebagai pelatih. Julian Alvarez menjadi salah satu sosok langka di dunia sepak bola. Bagaimana tidak, pemain Manchester City itu sudah kaya trofi meski usianya masih sangat muda. Saat ini pemain asal Argentina itu baru berusia 23 tahun. Namun meski usianya muda, ia sudah mengoleksi 13 trofi juara. Diketahui Manchester City baru saja memenangi Piala Super Eropa. Bagi Julian Alvarez, trofi tersebut menjadi trofi kelimanya sejak memenangkan Piala Dunia 2022. Alvarez rata-rata mendapatkan trofi setiap 48 hari sekali setelah memenangkan Piala Dunia. Sejak juara dunia bersama timnas Argentina, Alvarez telah memenangkan gelar Liga Inggris dan Piala FA. Prestasinya ditambah dengan gelar Liga Champions dan trofi Piala Super Eropa 2023. Selain itu, satu gelar Piala Super Eropa ini juga menambah koleksi trofi di lemari Alvarez yang kini sudah mencapai 13 trofi. Alvarez sudah bergelimang trofi sekalipun baru melakoni debut profesional 27 Oktober 2018 dengan total 196 laga. Itu artinya Alvarez setidaknya bisa meraih satu trofi per 15 pertandingan. Dimulai dari Liga Argentina, Copa Argentina, Supercopa Argentina, Trofeo de Campeones, Recopa Sudamericana, dan Copa Libertadores selama 4 tahun di River Plate. Wenger Manchester City Jack Grealish seolah memberikan bukti bahwa dirinya memenuhi janji untuk tidak mabuk-mabukan setelah memenangkan trofi UEFA Super Cup. Jack Grealish sempat menegaskan bahwa dirinya dan skuad Manchester City tidak akan merayakan kemenangan setelah adu penalti lawan Sevilla dengan cara berpesta hingga mabuk. Mantan kapten Aston Villa itu mengunggah foto bahwa dirinya dan rekan-rekannya langsung pulang terbang ke Inggris tanpa ada pesta-pesta. Dalam unggahan Instastory-nya, tampak Jack Grealish selfie di dalam pesawat. Di sebelahnya ada Erling Haaland, kemudian di belakangnya nampak Nathan Ake dan Phil Foden. Sebelumnya dikabarkan bahwa Jack Grealish ternyata menyadari kelakuannya yang merugikan diri sendiri pada penghujung musim lalu. Ia mendapatkan kritikan tajam dari sejumlah pihak, termasuk pelatih timnas Inggris Gareth Southgate, gara-gara mabuk-mabukan merayakan kemenangan treble. Namun kini pemain berusia 27 tahun itu mengaku sudah berhenti untuk melakukan kebiasaan buruknya. Ia menyebutkan selebrasinya hanya berupa makan makanan favorit dan bersantai. Gelandang Barcelona Ilkay Gundogan mengungkapkan rahasia di balik kesuksesan yang diraih oleh Pep Guardiola sejak menangani Manchester City di tahun 2016. Ilkay Gundogan yang selama ini dikenal sebagai sosok penting di skuad Manchester City sejak tahun 2016 yang lalu, pada musim panas tahun ini memutuskan untuk mengakhiri masa-masa indahnya di sepak bola Inggris. Belakangan Gundogan mengungkapkan rahasia di balik kesuksesan sang mantan manajer Pep Guardiola mempersembahkan 14 trofi mayor bagi Manchester City, termasuk treble di musim lalu. Gundogan mengklaim bahwa itu dicapai oleh Pep Guardiola karena setiap tahun sang manajer menggunakan strategi yang berbeda. Jika Anda melihat musim-musim yang kami lalui bersama, tidak ada satu musim pun yang kami mainkan dengan cara yang sama. Selalu ada detail-detail kecil yang berubah. Itulah mengapa dia mungkin manajer paling inovatif dalam satu dekade terakhir, ujar Gundogan.
Transfer Lucas Paqueta ke Manchester City terancam gagal terwujud setelah kasus yang menyeret nama pemain Brazil tersebut. Paqueta diduga sedang diselidiki oleh FA atas dukungan pelanggaran taruhan di Brazil. Gelandang West Ham ini dikaitkan dengan kepindahan ke Manchester City di musim panas ini. The Citizens dikabarkan telah mengajukan penawaran sebesar 70 juta pound sterling atau sekira 1,3 triliun rupiah. Namun muncul kabar bahwa pembicaraan tentang transfer Paqueta dari West Ham ke Manchester City telah runtuh setelah muncul dugaan pelanggaran yang menyeret sang pemain. Paqueta sendiri dikatakan sangat terkejut dengan tuduhan tersebut. Ia secara pribadi mengklaim dirinya tidak bersalah. Diduga anggota keluarganya di Brazil yang bertaruh pada permainan yang melibatkan Paqueta. Hal ini telah menjadi masalah yang cukup besar di sepak bola Inggris karena striker Brentford Ivan Toney menerima larangan 8 bulan karena mengaku melanggar aturan taruhan FA sebanyak 232 kali. Atas kasus ini kesepakatan antara Manchester City dengan West Ham tertunda, tetapi tidak batal. Pembicaraan mengenai transfer itu bisa dilanjutkan kembali setelah masalah itu bisa diselesaikan. Manchester City ingin membajak tawaran Brighton untuk mendaratkan pemain muda Boca Juniors, Valentin Barco, di bursa transfer musim panas ini. Bek kiri serbaguna berusia 19 tahun itu memiliki klausul rilis dalam kontraknya yang akan membuatnya pergi dengan harga sekitar 8 juta pounds atau sekira 156 miliar lebih. Barco dipandang sebagai seseorang yang bisa bermain sebagai bek kiri untuk Manchester City. Dikutip The Sun, sumber internal City telah mengkonfirmasi ketertarikan mereka meski belum jelas apakah dia akan langsung masuk ke skuad Pep Guardiola jika mereka memenangkan pemburuan sang pemain. City kemungkinan besar tidak akan memiliki bek kiri spesialis senior musim ini, tetapi memiliki opsi Nathan Ake dan Josko Gvardiol. Barco sendiri diyakini tertarik untuk menyelesaikan kontraknya dengan Boca Juniors sebelum pindah akhir tahun ini. Dirinya bisa menjadi opsi Pep Guardiola di posisi bermasalah itu, yakni bek kiri, meski belum jelas apakah Barco bisa langsung masuk skuad Manchester City. Barco telah membuat total 20 penampilan untuk raksasa Argentina, termasuk 17 penampilan pada 2023 dan dia aktif sebagai bek ataupun sayap kiri.